Saudara, ada orang bertanya, apa perlu itu Roh Kudus? Dan jawabannya, iya, sangat amat perlu. Ada lagu lama yang menyatakan firman Tuhan. Amin. Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Boleh katakan amin? Haleluya. Saudara, tidak ada kendaraan lain kita akan sampai ke surga. Cuma dengan firman Allah dan Roh. Amin. Cuma dengan firman Allah dan Roh Kudus. Nah, ada pesawat lain, saudara. Ini adalah sayap burung nasar. Kalau kita akan belajar di dalam petas zaman, kita tidak akan belajar, saya cuma menyentil sedikit, saudara. Ini adalah sayap burung nasar yang akan diberikan kepada wanita sehingga pada saat Antikris berkuasa, ini sayap burung nasar ini yang akan menyingkirkan kita kelak nanti untuk berada di padang gurun, dan kita tidak akan mengalami apa yang namanya 3 tahun setengah dalam kekuasaan kuasa kegelapan. Makanya kalau ada orang bertanya, perlu enggak Roh Kudus? Iya, amat sangat perlu. Bukan cuma firman. Roh Kudus perlu. Kenapa dia sangat perlu? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa. Sekali lagi, aku akan meminta kepada Bapa. Aku di sini menyatakan Yesus. Yesus meminta kepada Bapa. Kenapa Yesus mau meminta itu roh penghibur, roh penolong kepada Bapa? Karena umat manusia, sifat manusia tidak mampu sendiri. Tidak mampu berjalan sendiri. Manusia sifatnya bisa nyasar. Bisa hilang jalan. Itu sifat manusia. Kita lihat di dalam perjalanan Yesus. Pada waktu dia menginjil dari satu tempat ke tempat yang lain, murid-murid Yesus selalu beserta dengan Yesus. Dan pada saat itu kita melihat Yesus yang sudah ada di saat itu, di tengah-tengah muridnya, di sana kita melihat masih ada sifat-sifat manusia yang dominan. Ingatkah kita cerita Petrus waktu dia berjalan di atas air? Waktu itu ada angin ribut. Di perahu mereka melihat, apakah itu hantu? Padahal Yesus. Dan pada saat mereka mengenal, Petrus melihat itu Yesus. Dia berjalan. Dia percaya, tetapi di saat-saat masalah ada, di saat-saat badai ada, di sana sifat manusia timbul. Ada keraguan. Sehingga pada waktu Yesus datang menghampiri Petrus, siapa yang tidak percaya? Murid-murid Yesus yang tidak percaya, anak-anak sekolah minggu pasti tahu. Anak-anak sekolah minggu, siapa yang tidak percaya, suka tidak percaya. Sehingga pada waktu Yesus sudah bangkit, kalau kita tidak mau kasih tapi tangan ini di tangannya Yesus, mau raba kalau ada lubang kita tidak mau percaya. Itu mungkin kalimat sehari-hari. Yesus ada aja di tengah-tengah muridnya, tapi ada sifat-sifat ini yang muncul. Kendati mereka bersama dengan Yesus, melihat ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Bukankah mereka tidak melihat? Orang lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat. Bahkan yang tidur, dalam arti tidur, kalau dikatakan dengan firman, mati, bisa bangkit. Tetapi masih ada keraguan. Makanya ayat ini timbul. Aku akan meminta kepada Bapa. Yesus tahu waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia melihat sifat-sifat dari murid-muridnya. Dia melihat manusia tidak mampu berjalan sendiri. Yesus pun sudah ada di situ di tengah-tengah mereka, tapi mereka masih ragu. Dalam badai angin ribut, mereka biarkan Yesus tertidur di buritan. Bukankah penolong sudah ada di tengah-tengah mereka? Hal ini yang membuat Yesus menyatakan, aku akan meminta kepada Bapa.
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara, kita punya penolong. Yang di surga adalah Yesus dan yang di bumi adalah Roh Kudus. Amin. Yesus di surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan Roh Kudus menolong saya dan saudara supaya kita bisa jalan di jalannya yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang sifatnya suka tersesat, suka tak hilang jalan, ada firman. Roh Kudus ini fungsinya mengingatkan orang. Jadi kalau sudah agak melenceng, Roh Kudus ingatkan, salah tahu. Salah itu. Itu fungsinya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu sangat perlu. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus di dalam bahasa Yunani, maaf saya menyinggung sedikit akan hal ini, yaitu pneuma, yang artinya angin, udara atau nafas. Jadi Roh Kudus itu dia yang menjadi nafas kehidupan saya dan saudara. Amin. Makanya sangat perlu. Ini seperti lagu katakan tadi. Orang mau disingkirkan butuh sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Biar lagi orang Bapak penginjil besar, melakukan mujizat yang besar, orang nak mampu mau gantung. Tapi jika dia ada firman dan Roh Kudus,